Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nanti akan dibacakan oleh hambanya, yaitu Yosua Sumargo Nenggolan, anak saya sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap berkat anugerah penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga pada malam hari ini kami boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kiranya otoritas-Mu turun atas kami semua untuk menerangi hati pikiran kami. Sehingga hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Urapi hamba dengan kuasa-Mu. Hamba sadar tanpa pertolongan yang daripada Tuhan, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, yang percaya berkata, amin. Silakan dibacakan. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita telah membaca bagaimana sosok yang kasih harga dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana judul perikop pada malam hari ini, saya beri judul harga dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Sosok yang kasih dalam Tuhan sebagai ayat emas bagi kita pada malam hari ini, yaitu terambil dari ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di muka bumi ini pasti ada harganya atau memiliki harga. Contohnya sosok yang kasih dalam Tuhan, suatu barang akan mahal ketika saudara dan saya menganggap barang tersebut sangat bernilai tinggi dan berkualitas dan sangat bagus. Makanya barang itu akan kita katakan berharga. Tetapi sosok yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dalam kehidupan kita. Jadi sosok yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi suatu barang yang berharga mahal dan bernilai tinggi, pasti melewati proses yang sangat sulit. Mungkin juga sosok yang kasih sangat berharga dan sangat memakan waktu. Begitu pula untuk menjadi orang yang berhasil atau memiliki reputasi, baik di semua bidang kehidupan, ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi atlet
atlet yang berprestasi, atlet tersebut harus berlatih dengan giat, dengan sukacita. Dia tidak pernah merasakan capek atau lelah. Bahkan bukan itu saja, dia harus secara disiplin tiap hari latihan, mengatur pola makannya, menjaga pola makannya, mengesampingkan masa remajanya. Demi apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Demi untuk mencapai prestasi. Begitu juga ketika kita di dalam mengikut Tuhan, kita juga harus menjaga kekudusan kita. Dalam menjaga kekudusan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita lawan dalam hidup ini. Supaya kita apa? Bisa melawan keinginan-keinginan dunia. Karena apa? Kristus tidak pernah mau menerima manusia yang asal-asalan datang kepada Dia. Kenapa? Karena Yesus memberikan keselamatan itu buat saudara dan saya tidak cuma-cuma, tetapi dengan berkorban jiwa raga, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama, kita harus mengakui dosa-dosa kita. Setelah kita akui, kita berjanji tidak akan melakukan itu lagi. Dan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca di dalam Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia ia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia saudara dan saya sudah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya hanya perlu punya modal, percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Yesus Kristus berkata dalam Markus 8 ayat 34, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Di sini, saudara yang kasih, Yesus berkata menyangkal diri dan memikul salib. Itulah harga yang harus saudara dan saya bayar. Menyangkal diri artinya apa, saudara yang kasih? Mematikan segala keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan hidup. Itu harus kita lawan. Itu harus kita tinggalkan. Coba kita buka Alkitab kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Di situ dikatakan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Hati-hati, saudara yang kasih. Kalau saudara angkuh, kalau saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus sombong, saudara tidak bisa mengatur penglihatan saudara, itu semua bukan dari Allah, tetapi dari dunia. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Tadi menyangkal diri, sekarang memikul salib. Memikul salib artinya apa? Rela menderita karena nama Kristus. Rela menderita karena nama Kristus. Atau dengan kata lain, menjadikan Yesus Kristus yang terutama. Tunduk sepenuhnya kepada kehendaknya dan mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi Kristus. Inilah yang disebut dedikasi atau pengabdian diri kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanpa mau membayar harga atau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan layak di hadapannya.
Oleh sebab itu, sosok yang kasih dalam Tuhan, harga yang harus kita bayar dalam mengikut Kristus, yang pertama dikatakan tadi apa? Menyangkal diri. Setelah menyangkal diri, kita memikul salib. Artinya sosok yang kasih dalam Tuhan, kita membuang keinginan-keinginan duniawi yang ada dalam tubuh kita. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah saudara memikul salib. Dalam mengikul salib sosok yang kasih, mungkin saudara akan dihina. Saudara akan dicerca, saudara akan dikucilkan, saudara akan menderita. Kenapa? Karena saudara memikul salib. Kenapa? Karena saudara tunduk kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena saudara mengutamakan Yesus Kristus dalam kehidupanmu. Dan engkau menyampingkan kepentingan dirimu demi Yesus Kristus. Itulah harga yang harus saudara dan saya bayar dalam mengikut Tuhan. Jadi sekali lagi, tanpa mau membayar harga atau tanpa mau taat kepada firman Tuhan sepenuhnya, saudara dan saya tidak layak di hadapannya. Inilah sosok yang kasih dalam Tuhan, harga mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami. Bagaimana kami harus menyangkal diri kami dalam mengikut Engkau. Kami harus pikul salib Tuhan dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau telah mengajarkan itu bagi kami semua. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang taat di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, mengarahkan hati pikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, betul-betul Tuhan menginsapi akan arti mengikut Tuhan dan bisa menyangkal diri. Oleh sebab itu, kami tahu tanpa kami setia, tanpa kami taat kepada Engkau, kami tidak layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang taat, yang setia, dan yang melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, ingat firman Tuhan, lakukan dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Shalom.